Nah, jadi ini untuk yang kecepatan tinggi kita sebut aja itu T ya. Nah, gitu. Kecepatan tinggi ya, ingat ya. Nah, jadi A, himpunan sepeda motor merek A. Nah, terus T, kecepatan tinggi. Kemudian ada kata-kata sebagian sepeda motor yang dapat dipacu dengan kecepatan tinggi. Berarti ini ya, yang apa nih? Yang kotak ini nih. Katanya sebagiannya itu tidak hemat bahan bakar. Nah, jadi kita ambil aja himpunan yang ketiga nih. Tidak hemat bahan bakar. Himpunannya kita buatkan di sini ya. Karena ada kata sebagian, nah berarti bisa kebayang nggak? Jadi si himpunan yang ketiga misalkan ya kita buatkan himpunannya apa ya? Tidak hemat bahan bakar ya. Himpunan eh, sepeda motor yang boros sih sebutnya B aja ya. Nah gitu B. Nah jadi kan sebagian tuh. Nah sebagian. Jadi jelas ya B itu beririsan dengan T nih. Himpunan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Nah, ada kemungkinan juga ya bahwa siapa? Si B itu beririsan dengan A. Jadi A juga ternyata ada yang B ya. Atau bisa juga kita buatkan gini, kemungkinan yang keduanya. Bisa juga ya, si A itu dengan B saling lepas. Bisa aja kita buatkan gini. Nah, ini saya gambarkan gambar yang kedua gini ya. Nah, sekarang coba kita buatkan lepas aja si B-nya ya. Atau A-nya kita geser sini. Kalau Pak. Ya, ngerti ya? Nah, di sini tuh ada A. Mohon maaf, ini ada yang mengganggu. Oke, siap. Di sini tuh kemungkinan kedua antara A dengan B itu saling lepas. Oke, nomor satu, lihat. Katanya, sebagian sepeda motor yang hemat bahan bakar ya, bukan eh, merek bukan merek A. Nah, jadi yang hemat itu berarti kan yang sebelah sini ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi di sini tuh yang selain elit nih. Nah, gitu ya. Sebagian bukan merek A. Nah, harusnya apa? Ya ada yang merek A juga gitu ya. Nah, jadi di situ tuh yang A itu jelas salah ya. Mau ngelihat yang atas maupun yang bawah ya. Nah, pernyataan ini salah. Kemudian lihat yang B. Semua sepeda meter merek A itu tidak hemat bahan bakar. Nah, betul sih ya. Bisa aja ada kemungkinan apa? Kalau misalkan A itu tidak hemat bahan bakar, alias A dengan B-nya itu boros. Nah, gitu. Ini jadi ada A yang B, ada yang tidak hemat. Tapi bukan semua, ya, bukan apa? Bukan semua. Jadi ini dosanya itu karena ada kata semuanya ya. Nah, ini juga salah. Nah, kemudian lihat yang C. Sebagian sepeda motor merek A yang hemat bahan bakar ya, dapat dipacu dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi sebagian sepeda motor merek A yang hemat bahan bakar. Berarti yang mana tuh? Nah, yang ini nih. Yang di dalam lingkaran ya, tapi nggak kena irisan dengan B. Nah, ini yang hemat itu sebelah sini. Jadi kalau ini tuh boros ya, boros B. Gitu. Nah, kalau yang sebelah sini di dalam lingkaran, tapi bukan yang merah ya, itu tidak boros. Alias hemat ya, tidak boros. Jadi di sini tuh sebagian sepeda motor merek A yang hemat bahan bakar dapat dipacu dengan kecepatan tinggi. Jelas ini kan masuk ke wilayah yang kotak ya, bisa dipacu dengan kecepatan tinggi. Jadi ngerti nggak? Yang C itu benar ya. Nah, kalau kalian kurang yakin, bisa kalian cek yang D-nya. Semua sepeda motor merek A yang dapat dipacu dengan kecepatan tinggi ya, itu hemat bahan bakar. Tidak, ya karena apa? Karena dibilang tadi tuh yang eh, kecepatannya tinggi ya, sebagiannya itu tidak hemat bahan bakar. Jadi yang D itu menyalahi premis yang kedua. Ini juga bakal jadi salah ya yang ini.
Yang D salah. Jadi tidak semua ya. Jadi, nah ini nih dosanya ini. Yang tadi juga dosanya ini. Semua sepeda motor merek A yang dapat dipacu dengan kecepatan tinggi tidak hemat bahan bakar ya. Tidak semua ya. Nah, sebagian saja. Nah, jadi si A itu bisa aja kemungkinan itu yang pertama nih. Jadi tidak semua. Oke, ini juga salah ya. Nah, oke, berarti jelas ya jawabannya adalah C di situ. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kita coba ke nomor berikutnya. Lihat yang nomor 2 ya. Semua siswa memakai baju seragam. Sebagian siswa tidak memakai topi. Nah, jadi di sini tuh bisa kayak tadi lagi kita bikinkan ya. Jadi ada himpunan siswa gitu. Sebutlah himpunan siswanya itu S ya, siswa nih. Semua siswa memakai baju seragam. Ya, jadi kalau gitu baju seragam kita buatkan dalam himpunan kotak ya. Nah, ini baju seragam. Baju seragam misalkan apa ya? B aja lah. Nah, gitu. Nah, kemudian sebagian siswa tidak memakai topi. Nah, gitu. Jadi di situ tuh sebagian siswa ya tidak memakai topi. Nah, jadi kita buatkan kayak tadi tuh ada himpunan yang ketiga ya. Nah, kita buatkan aja di sini. Nah, gitu. Kira-kira gini ya. Jadi sebagian siswa nih. Nah, ini yang sebagian itu ada yang tidak memakai topi. Tidak memakai topi sebutlah himpunan T aja ya. Jadi S himpunan siswa, B himpunan yang memakai baju seragam, T itu himpunan yang tidak memakai topi, sorry ya. Jadi yang T itu tidak memakai topi ya. Sebagian siswa tidak memakai topi. Nah, ini yang daerah yang saya arsir ya. Nah, lihat di situ ada siswa yang tidak memakai baju seragam. Nah, ini ada siswa nih tidak memakai baju seragam. Padahal apa? Semua siswa memakai baju seragam. Nah, berarti ini jelas ya bertentangan dengan premis pertama salah ya. Lihat aja si lingkaran nih, si S nih, himpunan S itu ada dalam kotak ya, B. Nah, jadi di sini hal salah B. Yang poin B. Ada siswa yang tidak memakai baju seragam dan tidak memakai topi. Nah, katanya ada siswa yang tidak memakai baju seragam. Harusnya semua siswa kan memakai. Ini juga salah ya. Jadi ada di kata-kata ini nih, tidak memakai baju. Nah, salah ya. Yang C, coba lihat yang C. Ada siswa yang memakai topi meskipun tidak memakai baju seragam. Ini juga nih, dibilang tidak memakai baju seragam. Padahal apa? Harus memakai siswa itu ya. Sesuai dengan premis pertama. D, ada siswa yang tidak memakai baju seragam. Ini ada lagi ya, tidak memakai. Ya udah ini salah ini ya. Ya udah berarti E jawabannya. Ada siswa yang tidak memakai topi tetapi memakai baju seragam. Nah, kalau ini benar ya. Nah, tidak memakai topi berarti ya termasuk yang ini nih, yang saya arsir ya. Nah, udah selesai ya. Jawabannya adalah E di situ. Kita nomor 1 C ya. 2 E. Kita coba lanjutkan. Semua sekolah, oh ya pilihannya belum lengkap ini ya. Coba kita lengkapi dulu.
Oke, lihat nomor 3. Semua sekolah memiliki ruang belajar dan laboratorium. Ya. Terus habis itu, Adi berada di tempat yang tidak memiliki ruang belajar dan tidak memiliki laboratorium. Jelas di situ tuh, kalau himpunan sekolah itu kita tuliskan ya. Nah, sebagai lingkaran gitu ya. Ini himpunan sekolah S. Nah, terus ada satu lagi nih, memiliki ruang belajar dan laboratorium. Nah, ini himpunan tempat-tempat yang punya ruang belajar dan laboratorium. Misalkan ya, ruang belajar dan laboratorium itu kita tuliskan aja dengan apa ya, belajar dan laboratorium, BL aja kita tuliskan ya. Nah, jadi di sini sekolah punya nih ruang belajar dan laboratorium. Apakah yang punya ruang belajar dan laboratorium harus sekolah? Enggak ya, karena ini kalau kalian lihat ya, itu ada daerah yang ada di luar lingkaran, tapi masih di dalam kotak. Ya. Bukan cuma sekolah, tapi kalau sekolah itu pasti punya ruang belajar dan laboratorium berdasarkan premis pertama. Sekarang Adi berada di tempat yang tidak memiliki ruang belajar dan tidak memiliki laboratorium. Berarti di luar kotak ya. Nah, kira-kira Adi di mana nih? Adi. Ini Adi di sini. Adi. Di sini, di luar kotak. Di luar kotak sekolah bukan? Ya, jelas ya. Adi ada di tempat yang bukan sekolah. Ya. Nah, gitu. Jadi, Adi berada di sekolah yang memiliki ruang belajar? Enggak ya. Adi berada di ruang sekolah yang memiliki laboratorium. Nah, ingat ya, ini tuh kata penghubungnya itu antara ruang belajar dan laboratorium adalah dan. Artinya, di dalamnya harus ada dua-duanya. Ruang belajar ada, laboratorium ada. Berarti nggak boleh ada ruang belajar saja, nggak boleh ada laboratorium saja. Nah, kalau berdasarkan premis ini, yang semacam itu ya, itu bukan sekolah gitu ya. Yang punya ruang belajar saja atau yang punya laboratorium saja. Harus dua-duanya. Adi berada di bukan sekolah ya. Jadi jelas ini jawabannya C ya. Kalau dibilang Adi berada di sekolah, ya bukan sekolah. Adi berada di sekolah, bukan sekolah juga. Ya, jadi di sini tuh walaupun embel-embel kata-katanya yang lain ya. Yang jelas ini tuh berdasarkan premis ya, Adi ada di luar lingkaran, bukan di sekolah berarti. Oke, C jawabannya. C bisa difahami ya. Itu nomor 3. Kita coba lanjutkan. Lihat di nomor 4 ya. Di nomor 4. Nah, di sini katanya semua kucing berekor dan berkumis. Ya ingat ada kata dan ya, harus dua-duanya berarti. Harus ada ekornya, harus ada kumisnya. Binatang X berkumis, tetapi tidak berekor. Ya, binatang X itu kucing bukan? Ingat yang tadi dibilang ya, kalau dan itu harus dua-duanya terpenuhi ya, ada ekornya, ada kumisnya, baru dia dibilang kucing. Nah, jadi di situ tuh binatang X adalah kucing bukan? Ya bukan ya, bukan kucing. Jadi cari coba yang bukan kucing yang mana? Adalah kucing, adalah kucing, adalah kucing, adalah bukan kucing. Nah, coba lihat. Yang D atau E? Yang D coba lihat. Kalau yang ABC udah nggak mungkin ya. Karena ini bukan kucing X-nya. Binatang X adalah bukan kucing berekor. Satu lagi. Binatang X adalah bukan kucing meskipun berkumis. Nah, dibilang ya di premis kedua itu apa? X itu berkumis tetapi tidak berekor. Nah, jadi di situ tuh yang paling tepat ya, jelas ya. Voting.
Oke, kita coba lanjut. Di nomor 5, coba lihat. Semua siswa SSC matematika dan ekonomi. Terus di yang berikutnya itu, Y tidak pandai ekonomi, tetapi pandai matematika. Ya, tadi jadi apa tuh? Ya, pandai matematika dan ekonomi. Ya. Pandai matematika, terus pandai ekonomi. Ekonomi. Nah, jadi di sini tuh simpulan yang paling tepat ya. Kalau misalkan si Y itu adalah pandai ekonomi tetapi tidak pandai sorry. Y tidak pandai ekonomi tetapi pandai matematika, dia siswa SSC bukan? Bukan ya. Jadi alasannya karena dia itu tidak memenuhi dua-duanya. Jadi cuman pandai matematika saja, ekonominya enggak. Nah, jadi jelas ya, dia itu bukan siswa SSC. Nah, ya udah cari jawaban yang bukan siswa SSC. Dia seorang siswa SSC, seorang siswa SSC. Nah, A, B, C salah ya berarti ya. Nah, berarti lihat D sama E. Nah, jadi di sini tuh Y bukan siswa SSC ya, meskipun pandai matematika. Benar ya. Sekarang udah ada ya? Udah kelihatan soalnya? Oke. Ya, jadi di sini tuh Y jelas ya, bukan siswa SSC, meskipun pandai matematika. Ya, jadi di situ jawabannya bukan yang E. Kalau yang E kan bukan seorang siswa yang pandai ekonomi. Jadi justru uh, harus disebutkan ya, pandainya apa nih matematika. Ya ini dia jawabannya. E, D jawabannya. Oke, silakan ya. Jadi ingat harus memenuhi dua-duanya. Jadi kalau disebutkan seorang siswa SSC berarti harus ada dua di situ. Kita coba lanjutkan ya. Lihat nomor 6 berikutnya. Lihat di nomor 6 ada dua pernyataan, dua premis. Nah, nomor 1, jumlah penderita penyakit diabetes di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Nah, premis kedua, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Ya. Nah, jadi bisa kelihatan nggak nih? Kalau ngelihat pilihan jawabannya kan ini tentang sebab akibat semua ya. Yang mana sebab, mana akibat gitu ya. Dari kata-kata ini aja ya. Pola makan tidak sehat nih. Terus kurangnya aktivitas fisik. Jelas ini adalah akibat ya. Akibat. Kalau dihubungkan sama penyakit diabetes. Ya, jadi jelas ya si ini tuh kalau dihubungkan sama penyakit gitu, itu sebabnya adalah poin 2 ya, pernyataan 2, premis 2.
Nah, akibatnya adalah diabetes. Oke, jelas ya. Jadi untuk ini tuh ya simpel aja kalau ini penyebab ya. Nah, ini akibatnya ini. Kalau dibalik kan malah aneh ya. Jadi setiap tahun meningkat gitu ya. Akibatnya pola makan tidak sehat, kurangnya. Ya, kebalik ya. Jadi aneh mah kalau misalnya dibalik. Jadi jelas di situ jawabannya adalah B. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, oke, katanya gini, wali kelas 12 SMA diberi tugas menyusun jadwal pelajaran. Ya, kelompok mata pelajaran ilmu pasti alam adalah kimia dan matematika. Ya, kemudian kelompok ilmu sosial, nah di situ sosialnya itu sosiologi dan ekonomi. Nah, berikutnya bahasa Indonesia dan bahasa Jerman termasuk kelompok bahasa. Jadi jelas di situ ada 3 buah kelompok ya. Yang ilmu pasti katanya, kemudian ada ilmu sosial, sama kelompok bahasa ya. Nah ini. Mata pelajaran ilmu pasti alam harus diselingi dengan mata pelajaran ilmu sosial atau eh, bahasa. Nah, jadi ini kan ada berapa? Kimia dan matematika ya harus diselingi dengan ilmu sosial dan atau bahasa. Kelompok ilmu sosial harus diselingi oleh kelompok bahasa atau ilmu pasti atau alam, ya, ilmu pasti alam. IPA lah gitu ya, IPA. Nah, jika dalam satu hari ada 5 mata pelajaran, maka kemungkinan urutannya adalah berapa ya? Gimana ya? Nah, jadi di sini tuh kita coba urutkan aja. 1, 2, 3, 4 ya. 5 di situ. Ya, karena di sini tuh ya, ini tipe soal terbuka ini ya. Jadi cek coba setiap pilihan jawabannya ya, setiap pilihan jawabannya. Jadi karena kemungkinannya banyak sekali ya kalau kita daftarkan, ya akan lebih efektif pengerjaan itu kalau ngecek langsung pilihan jawabannya dengan memperhatikan si syarat-syaratnya. Nah, lihat di situ syarat-syaratnya ya. Mata pelajaran ilmu pasti harus diselingi dengan, nah ini nih syaratnya. Si ilmu pasti harus diselingi dengan sosial atau bahasa ya. Nah, gini. Coba dari syarat pertama dulu. Ada yang tereliminasi nggak? Ada yang tidak mungkin. Coba lihat yang A. Matematika, kimia. Dia IPA ya. Nah, ini nggak boleh nih bersamaan kayak gini. Nah, ini bersamaan alias tidak diselingi ya. Berurutan. Nah, maka ini jelas ini salah ya. Nah, itu jadi matematika, kimia. Nah, ini nggak ada selingannya. Berarti ini jelas nggak mungkin. Terus apa lagi? Ada yang eh, berurutan lagi IPA. Nah, sekarang coba cek. Ternyata nggak ada ya yang IPA berurutan lagi.
Nah, kelompok ilmu sosial harus diselingi oleh bahasa atau ilmu pasti alam. Nah, kelompok ilmu sosial siapa aja itu? Nah, kelompok ilmu sosial adalah sosiologi dan ekonomi. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di situ sosiologi atau ekonomi ya, jelas yang memungkinkan yang mana nih? Lihat yang B. Sosiologi, ekonomi ini diselingi oleh matematika ya. Nah, ini memungkinkan ya? Memungkinkan. Jadi ini bisa nih, kita simpan aja dulu ya. Nah, gitu. Nah, yang C mungkin nggak? Yang C. Nah, jadi di sini ada sosiologi langsung ke ekonomi. Jelas ini salah ya. Harusnya diselingi nih, sosiologi ekonomi. Terus yang D, ekonomi sosiologi. Nah, ini nih. Nah, tidak diselingi apapun ya. Nah, maka ini juga salah. Yang E, ekonomi sosiologi. Nah, ini nih. Nah, ini langsung aja. Nggak ada selingannya. Ini juga salah. Ya, jadi jelas ya. Untuk 7 itu ya B ya. Pilihan jawaban yang benar. Oke. Jadi ngelihatnya si pola urutannya. Ini ilmu IPA harus diselingi ilmu sosial atau bahasa. Gitu juga dengan ini nih syarat kedua. Ilmu sosial harus diselingi juga oleh kelompok bahasa atau ilmu IPA ya. Nah, gini. Oke, kita coba lanjutkan ya. Lihat nomor berikutnya, nomor 8. Lihat di nomor 8, kriteria mahasiswa berprestasi adalah nilai rata-rata per semester. Nilai Niken lebih rendah daripada nilai Rio, meskipun lebih tinggi daripada nilai Lala. Nah, coba perhatikan di kalimat pertama dulu. Niken lebih rendah daripada nilai Rio, meskipun lebih tinggi daripada nilai Lala. Nah, jadi bisa kebayang nggak kalau nilai yang lebih tinggi misalkan sebelah kanan ya. Jadi Niken itu dia lebih rendah dari Rio, kurang dari Rio. Rio di kanan ya. Kemudian Niken itu lebih tinggi dari Lala. Nah, ini Lala L. Nah, terus berikutnya apa nih? Abi memiliki nilai yang tidak setinggi nilai Rio. Abi itu tidak setinggi nilai Rio. Nah, terus dan cukup jauh nilainya di bawah nilai Lala. Dan cukup jauh di bawah nilai Lala. Nah, jadi kalau si Abi itu ya cukup jauh di bawah nilai Lala ya, maka kebayang ya si Abi itu ada di sebelah sebelah kiri ya. Nah, itu sebelah kiri. Abi ini A. Nah, berikutnya nilai saya itu dan nilai Tony lebih tinggi daripada nilai Rio. Nilai saya itu dan nilai Tony. Nah, jadi kalau gitu Sayuti. Ya, setelah Sayuti dan Tony nggak ada yang ini lagi ya. Jadi nilai Sayuti lebih tinggi daripada nilai Rio. Nah, jadi kebayang nggak kalau di sini tuh ada bisa Tony duluan gitu ya. Nah, bisa kita tuliskan baru habis itu Sayuti. Atau bisa juga kemungkinan keduanya itu ya dibalik aja ya. Jadi kita kopikan aja di sini.
Nah, jadi kemungkinannya ini ya. Satu lagi, kita gantikan. Tukeran ya posisi S dan T ya, Sayuti dan Tony. Nah, maka lihat di situ tuh, Tony geser-geser aja ya si A-nya ya, karena nggak ada siswa lain di situ. Nah, gitu. Nah, di sini disebutkan ya, mahasiswa yang paling rendah prestasinya, ya jelas yang paling rendah itu mau kemungkinan pertama maupun kedua ya, itu si Abi nih. Nah, ini jadi jelas ini paling rendah ya. Jadi bisa kemungkinan atas atau bawah gitu. Nah, itu. Jadi maksud saya tuliskan dua-duanya itu karena bisa dua kemungkinan ya. Yang jelas ya mau kemungkinan atas atau bawah ya, si Abi itu paling rendah. Ini paling rendah. Jelas ya, jawabannya situ adalah E. Kita coba lanjutkan. Lihat di nomor berikutnya, nomor 9. Nah, ini dia. Nah, coba ada yang udah lihat polanya belum? Jadi kalau kita coba perbesar ya di sini ya. Nah, ini. Oke, udah ada yang lihat polanya? Nah, ini kalau dilihat ini ada kombinasi aljabar ya, kali bagi tambah mungkin. Nah, coba lihat di situ. Nah, jadi kalau kalian curigai angka nih, di sini ada yang angka yang 3, nah 3 yang ini nih. Nah, gitu. 828 ke sama satu lagi nih, triple ini. 12 3 12 ya. Nah, udah ada yang jawab. 16 katanya. Bener nggak? Nah, coba cek nih. 3 angka yang tadi barusan kita tandain ya. Pertama, 8 kedua itu dikali dengan seperempat ya, atau dibagi 4 gitu ya, kali seperempat. Ini sepola dengan ini nih, dari 12 ke ketiga ya, ini juga kali seperempat. Seperempat. Terus habis itu, dari 2 ke 8, nah ini kali juga, tapi dikalinya apa? Ya, dikalinya adalah kali 4 gitu justru ya. Ini sepola dengan dari 3 ke 12, ini kalinya kali 4. Nah, kemudian ini bakal sepola juga dengan ini nih, 1 ke 4 ya. Nah, kalinya kali 4. Nah, ini kali 4. Nah, gitu. Jadi mungkin untuk memperjelas ya, di sini tuh ini ada pengali seperempat, saya bikin merah aja ya. Nah, ini juga ada pengali seperempat. Nah, saya bikin merah gitu ya.
Nah, sedangkan ya, ini tuh cuman kali 4 aja. Nah, seperempatnya sebelah sini nggak tercover ya, si angkanya itu sebelum 1 nggak ada. Ya udah, berarti tinggal lihat penghubungnya nih. Ini cuma 2, ini triple, triple nggak masalah. Yang penting kalian lihat ya, kesesuaian pola yang satu lagi nih. Dari 4 ke 8, sama dari 8 ke 12. Itu adalah plus ya. Plus 4 gitu. Nah, terus ini juga plus 4. Nah, maka bisa kebayang nggak? Ini kan triple kedua, anggaplah ya. Ini triple tapi cuma 2 yang ditampilkan. Ini triple ketiga. Nah, berarti kesininya ini harus plus 4 ya. Penghubung ke triple yang berikutnya. Nah, maka bisa ngerti ya, 12 tambah 4 ya. Sama aja dengan 16. Oke, benar tadi ada yang jawab ya. Jawabannya katanya 16, betul ya. Sama dengan yang kita bahas di sini ya, B jawabannya. Oke, jadi kita dapatkan tuh di situ ya jawabannya B. Ya, silakan ya. Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, lihat nomor eh, 10. Nah, itu ada sedikit koreksi gini. Coba lihat nomor 10. Lihat ya, nomor 10 tuh ada kelihatan ya, ada deret tuh di situ tuh. Ada dua buah deret ya, atau dua buah barisan gitu antara penjualan bunga mawar di sebuah toko ya selama 5 hari berturut-turut. Nah, terus sementara itu jumlah penjualan bunga melati ya, jadi mawar dan melati untuk 5 hari yang sama adalah, nah, gitu. Nah, jadi di situ kita buatkan ya. Di sini tuh ada dua buah deret ya, kita tandain aja. Nah, ini nih. Sama satu lagi nih. Nah, gitu. Nah, jadi yang perlu dikoreksi di situ ya nomor 10 ya. Itu adalah di pola ininya nih. Pola bunga mawar ya. Itu bukan 47 ya, bukan 47. Harusnya itu 44 ya. Nah, dikoreksi aja coba. Jadi ini di buku kalian kalau misalkan belum ya, dikoreksi aja. Nah, ini ganti 44 ya. Nah, gitu. Nah, kita coba lihat ya untuk yang bunga mawar dulu.
bunga mawar. Nah, di situ tuh polanya dari 30 ke 35, nah terus ke 37, ke 42, ya. Terus berakhir di 44. Nah, gitu. Kalau misalkan eh, bunga melati, nah ini bunga melati. Nah, bunga melati itu polanya dari 13 terus ke 14, terus 16, 19, dan 23, ya. Nah, jika tren penjualan tersebut ya bersifat konstan katanya. Nah, jadi di situ kalau trennya katanya ya penjualan tersebut ya bersifat konstan, berapa jumlah penjualan bunga mawar dan melati ya pada hari ke-6. Nah, jadi yang melati ini di sini satu lagi nih. Nah, ke-6-nya berapa? Nah, di sini polanya konstan katanya antara mawar dan melati. Nah, jadi bisa kebayang nih polanya itu pertama ya dari 30 ke 35. Jelas ini adalah plus 5. Terus 35 ke 37 ini plus 2 ya. 37 ke 42 itu plus 5. Nah, terus 42 ke 44 itu adalah plus 2. Nah, ternyata di sini selang-seling ya. Plus 5 plus 2 plus 5 plus 2 itu selang-seling. Nah, jadi kalau di situ tuh kita buatkan yang konstan ya. Lihat, dari 13 ke 14. Nah, gini. Ini plusnya berapa? Plus 1 ya. Plus 1. Nah, terus habis itu, oh ya, ini yang bunga warna yang ke-6-nya berapa? Nah, ini dari sini ke sini nih, berapa? Ya, plus 5. Plus 5 berapa tuh? Jadi, ya benar. Jadi dapatnya itu 49 ya. 49. Nah, berikutnya, coba lihat untuk bunga melati gimana? Dia secara pola plus 1, nah terus plus 2, terus ini plus 3 ya, terus ini plus 4. Nah, curiga ini berurutan ya, ya plus 5 ini berarti. Nah, jadi kalau plus 5 otomatis ya, ini adalah 28 ya. Nah, gitu. Nah, itu dia. Oke, betul yang ikutan menjawab ya, 28 ya melatinya. Mawarnya 49, oke, jadi jawabannya situ jelas ya, A jawabannya. Oke, kalau sudah ya, kita coba lanjutkan. Lihat di nomor 11 nih.
Lihat di nomor 11 ya. Di sini katanya ada beberapa kondisi ya. Nah, ceritanya itu A akan melakukan perjalanan ke kota X ya, dengan mempertimbangkan beberapa kondisi berikut. Nah, satu, jika kondisi lalu lintas lancar, waktu tempuh lebih singkat, 12,5%. Nah, terus jika memilih rute alternatif yang salah, waktu tempuh bertambah 1/8 kali. Nah, gitu. Jadi kita tuliskan kemungkinan-kemungkinannya ya. Pertama dari kondisi satu dulu ya, kondisi satu. Kalau misalkan waktu tempuhnya ya lebih singkat 12,5%, berarti bisa kebayang nggak nih? Jadi untuk T-nya itu ya, T-nya itu sebutlah T aksen aja ya, T aksen. Setelah kondisi lalu lintasnya lancar, T aksen itu sama dengan lebih singkat 12,5%. Jadi tinggal berapa tuh? 12,5 itu 1/8 ya, 1/8. Jadi T aksen itu adalah T kurang 1/8 berapa tuh? Ya, 7/8 ya. 7/8 T. Nah, ngerti nggak? Jadi 7/8 itu 1 dikurangi dengan 1/8. 1/8 itu adalah 12,5%. Betul ya? Nah, kemudian yang kedua, jika memilih rute alternatif yang salah, waktu tempuh itu bertambah 1/8 kali. Ya, waktunya itu bertambah 1/8 kali. Nah, jadi betulnya si T aksen itu nanti bakal lebih lambat. T aksen sama dengan T sama dengan 1/8 T. Nah, berarti sama dengan berapa tuh? 9/8 ya. 9/8 T. Nah, kemudian jika kondisi fisiknya kurang bugar, waktu tempuhnya bertambah 10%. Maka kita akan membandingkan ya yang kurang dari satu. Yang kurang dari satu. Ada di kondisi berapa sama berapa tuh? Di kondisi berapa sama berapa? Yang kurang dari satu. Maksudnya itu yang pecahannya kurang dari satu. Kalau dilihat ya di situ tuh 9/8 kan lebih dari satu ya. Kan 1 tambah 1/8. 9/8 lebih dari satu. 11/10 juga ini lebih dari satu. Nah, kalian bandingkan yang ini nih. T aksen yang 7/8 ya sama siapa? Ya, T aksen yang 9/10. Nah, 7/8 sama 9/10 gedean mana coba? Kalau kalian masih bingung ya buatkan desimal lagi aja. 7/8 itu sama aja dengan berapa nih? 0,8. Nah, gitu ya. 0,875 ya. Nah, gitu. 0,875 T. Nah, kalau misalkan 9/10 itu 0,9 jelasnya. 0,9 T. Nah, jadi bisa kebayang ya kondisinya itu harus gimana? Pertama, kondisi lalu lintasnya lancar gitu. Kemudian sama satu lagi apa? Ya, kondisi kendaraan itu harus prima ya. Jadi yang kalian pertimbangkan itu adalah kondisi lalu lintas lancar, terus kondisi kendaraannya harus prima. Coba yang paling tepat yang mana coba? Mana sih? Kondisi lalu lintas dan kondisi kendaraan. Nah, ini dia. B jawabannya. Oke, paham ya? Ya, ada yang bertanya nggak? Coba. Ya, kenapa tadi saya pakai hitungan 7/8, 0,875, terus 9/10, 0,9 T ya?
Jadi saya memikirkannya itu di sini tuh kemungkinan A menempuh waktu paling singkat gitu. Kalau paling singkat itu kan berarti cuma satu ya. Ternyata di sini lihat pilihan itu pernyataannya dua ya. Nah kalau dua ya, kalaupun kalian nggak menghitung ya, ya udah sih kelihatan dari kata-kata ini juga boleh sih. Kondisi pertama kan lebih singkat sekian. Terus kondisi keempat ya, pada saat prima. Waktu tempuh lebih singkat sekian. Ya kalau cuman dua ya, cuman dua, maksudnya dua gitu yang dipilih ya. Ini kan lihat A, B, C, D, E itu dua semua pernyataannya. Ya berarti cukup aja lihat dari kata-kata lebih singkatnya mana ya. Ya walaupun nggak dihitung juga nggak apa-apa. Kalau kondisi 2 sama 3 kan gini, waktu tempuh bertambah. Waktu tempuh bertambah, berarti itu bukan mempersingkat itu ya, bukan paling singkat berarti itu. Ya udah sih, jadi ini karena terlanjur dihitungkan ya nggak apa-apa ya. Ya nggak tahu nanti yang kondisi soalnya itu lain gitu ya. Nanya waktu yang paling singkat, ya berarti harus detail semacam ini. Oke, paham ya? Itu nomor 11. Kita coba lanjutkan. Ya kalau ada pertanyaan silakan langsung saja, jangan ragu untuk bertanya. Termasuk kalau misalkan soal-soal yang sebelumnya juga ya. Kita lihat nomor berikutnya, nomor 12. Teori terlihat nomor 12 ya. Setiap hari A selalu berhasil menjual 18 souvenir yang dibuatnya dengan harga satuan 10.000. Kemudian B, dari hasil penjualan minuman adalah ya hasilnya Rp125.000 hingga Rp175.000 ya per hari. Sementara itu pendapatan C sebagai penjaga toko adalah Rp1.050.000 ya per minggu. Berdasarkan informasi tersebut ya, manakah pernyataan paling tepat ya mengenai pendapatan ketiga orang tersebut? Nah, di situ kalian bisa lihat ya, ada yang harian ya. Nah, terus ada yang mingguan gitu. Kita buat per minggu aja ya, supaya fair nantinya. Nah, maka nanti bisa kelihatan di situ tuh kalau yang A dulu. Nah, itu katanya A itu langsung aja deh, pendapatan A. Pendapatan A. Nah, katanya kan keterangannya gini ya, selalu berhasil menjual 18 souvenir ya, yang dibuatnya dengan harga satuan. Nah, ini dengan harga satuan itu 10.000. Nah, gitu. Jadi pendapatnya berarti kan 18 ya. Dia selalu 18 tuh. Kalikan dengan RP berapa? 10.000. 10.000. Ya, kalikan juga dengan berapa? Ya, kalikan dengan
karena ini hitungnya per minggu ya, kita buatkan per minggu ya, kali 7 ya. Kali 7. Berarti kita dapatkan berapa nih pendapatan A? 7 kali 18 berapa tuh? 6, 5, 126 ya. 126 kali 10.000. Nah, gitu. Nah, jadi di sini tuh dapatnya RP segini. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya siapa? Si B ya, pendapatan B. Nah, katanya si B itu dia itu dari hasil berjualan minuman ya, dari RP 125.000 ya hingga 175.000 per hari. Nah, gitu, per hari. Nah, maka bisa ngerti nggak nih, si pendapatan si B itu dia punya rentang ya. Ada minimum, ada maksimumnya. Nah, jadi pendapatan B. Pendapatan B. Itu tuh diantara berapa? 125.000 RP 125.000 sampai berapa? Ya, RP 175.000. Nah, gitu. Nah, jangan lupa ini tuh dihitungnya kan per hari ya, per hari. Jadi kalau inginnya per minggu kayak yang tadi tuh, ini kali 7. Kali 7, ini juga kali 7. Ini semuanya per minggu ya. Maka nanti dapatlah apa? Pendapatan B per minggu. Per minggu. Pendapatan B. Nah, berarti dia itu di antara 7 kali 125 berapa tuh? 5, 3, 14, 17 ya. 1, 8. Oke, 875.000. Nah, gitu. RP 875.000. Berikutnya ini RP berapa? 7 kali 175. 5, 5, 3, 4, 9, 5, 2 ya. 5, 7, 7 tambah 5, 1, 2. Jadi angkanya itu segini. 1.225.000. Nah gitu, 1.225.000 maksimumnya nih, minimumnya 875.000. Oke, paham ya? Berikutnya yang ketiga itu siapa? Si C ya. Pendapatan C sebagai apa? Penjaga toko adalah per minggu. Oke, jadi kalau gitu, kalau yang C itu flat ya. Yang A juga ini flat ya. Jadi ini pendapatan. Nah, pendapatan C sama dengan langsung nih RP 1.050.000. Nah, gitu. Ya, kalau gitu pernyataan paling tepat ya. Kita cek dulu yang A. Pendapatan B paling rendah. Nah, kalau misalkan si B itu 875 ya, 875 itu pada saat kondisi paling minimumnya gitu ya. Ini emang lebih rendah daripada yang lain. Tapi ingat ya, pendapatan B itu terlihat tidak tetap ya. Ini karena ada di rentang 875 sampai 1.225.000. Nah, jadi di sini kalau dibilang paling rendah belum tentu ya. Nah, gitu. Karena si B-nya kondisinya nggak tahu ya kapan gitu. Jadi kalau dikatakan pendapatan B mungkin paling rendah, nah itu benar jawabannya. Tapi kalau dibilang B paling rendah ya, nah itu salah jadinya. Kalau mungkin bisa ya. Tapi ini sudah memastikan ya B paling rendah salah. Yang C paling tinggi. C itu 1.150.000 ya. Itu kalau dibandingkan dengan si A saja ya, itu 1.260.000 ya. Jelas si C itu kalah.
Kalau dibilang paling tinggi, ya salah. Kalau misalkan dengan B, ini pendapatan B, itu bayangkan kalau dia di kondisi maksimumnya, ya kondisi terbaiknya 1.225.000. Otomatis yang C nggak bisa ya paling tinggi. Oke, yang C coba lihat. Pendapatan C katanya lebih besar daripada pendapatan A. Yang C itu 1.000 lagi. 1.050.000. Sedangkan yang A itu 1.260.000. Jelas ini salah ya. Nah, dibilang lebih besar. Harusnya lebih kecil ya. Lihat yang D. Pendapatan B lebih besar daripada pendapatan C. B itu lebih besar daripada C. Nah, itu tergantung kondisinya ya. Dibilang kalau misalkan B lebih besar daripada C, kalau dibilang itu pendapatannya ya, B mungkin lebih besar, itu benar ya. Tapi kalau misalkan lebih besar saja kata-katanya itu, ya bayangkan kalau B itu pada kondisi terburuknya, yaitu terkecil ya, RP 875. Ya B itu lebih kecil daripada C, bukan lebih besar. Nah, jadi di sini tuh eh, salah ya, gitu. Yang paling tepat ya, kita nyari yang paling tepat. Yang E gimana? Pendapatan A dan C tidak mungkin setara. Ya jelas ya, si A flat ya, si C juga flat. Nah, jadi tidak mungkin setara nih. Kalau misalkan B dengan C baru ya bisa mungkin setara ya. Oke, jadi jelas di situ tuh A dan C tidak mungkin setara, itu benar ya. E jawabannya. Kita coba lanjutkan, lihat nomor berikutnya. Ya, di sini ada grafik ya. Lihat di sini tuh. Ya, lihat di nomor 13-nya nih. Katanya gini, grafik berikut digunakan untuk menjawab soal 13 sampai 15. Grafik menunjukkan nilai ekspor tiga perusahaan X, Y, Z ya dalam miliar ya, miliar rupiah. Dari 93 tahun 93 sampai 99. Nah, katanya di sini tuh ada ekspornya ya, datanya di sini. Total ekspor ketiga perusahaan X, Y, dan Z ya bernilai sama pada tahun berapa dan tahun berapa. Jadi di sini tuh kata kuncinya pertama adalah bernilai sama ya. Nah, gitu, bernilai sama. Total ekspor perusahaan X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau ditotalkan ya dijumlahkan. Coba lihat. Kalau gambarnya kurang ya, kurang besar, kita perbesar aja ya. Atau kita buatkan gini aja coba ya. Lihat di setiap tahunnya aja, kita hitungkan ya. Pertama dari tahun 1993. 1993. Nah, itu totalnya berapa? Lihat si X-nya itu. X-nya 30 ya. 30 tambah dengan Y-nya di 80 tambah dengan Z-nya 60. Ini untuk supaya detail aja, saya tuliskan semuanya.
Nah, dapatnya berapa? 110, 170 ya, 170. 170 miliar ya. Nah, terus habis itu di tahun 94. Nah, jumlahkan coba X tambah Y tambah Z ya. Nah, jadi si X-nya itu ada di berapa? Di 60 ya, 60. Tambahkan dengan Y-nya diturun 40. Tambahkan dengan Z-nya, perhatikan di situ ada di 90. Jelas ini adalah 190 ya, miliar. Terus 1995. Nah, jelas ini harus hitung satu-satu ya, karena permintaannya gitu. Cari yang sama. Nah, kita mesti detailkan ya. Coba lihat X-nya itu ada di 40. Terus Y-nya itu ada di, naik dia di 60 ya. Nah, gitu 60. Tambahkan dengan Z-nya. Z-nya dia mencapai 120. Ini 120. Jadi kita dapatkan 220 M miliar. 1996. Coba cek. 1996. Nah, ini dapat ya. X-nya itu dia ada di 70. 70. Tambahkan dengan Y-nya. Nah, Y-nya itu di 60. Tambahkan dengan Z-nya. Coba lihat Z. Z-nya itu 90. Nah, ini sama dengan 70 tambah 60, 130 tambah 90. Ya, 220. Ya, ternyata di sini yang sama itu ada di tahun ini ya. Ada di tahun ini. Ya, jadi di sini tuh di tahun segini nih. 1919 sama 1996. Jadi jawabannya adalah jelas ya, D di situ ya. Nah, ini dia. Ya, kalian bisa cek juga nilai-nilai yang lain ya. Kalau misalkan penasaran ya cek aja semuanya. Nah, tapi ini udah jelas sama ya. Nah, gini. Oke, jadi jelas jawabannya adalah D13. Ya, kita coba lanjutkan aja. Ya, kalau belum ada pertanyaan. Ya, soal ini kalian bisa ambil ya. Kalian bisa lihat di buku KPU ya, buku TPS, bagian terakhir tuh. Kan ada ya yang penalaran kuantitatif ya, ada penalaran matematika. Nah, itu yang di bagian terakhirnya kan ada kemampuan penalaran umum, ya, KPU. Jadi kalau kalian iseng ya sambil baca yang di eh, bukunya langsung gitu, nah lihat di KPU ya, kemampuan penalaran umum. Ya, itu ya tadi yang bertanya. Ya,
sepertinya kalau ngelihat nomor 14 ya, itu harus ngelihat juga data yang tadi lagi ya, balikan lagi. Pada tahun berapa perbedaan nilai ekspor perusahaan X dan Y minimum? Nah, jadi kali ini yang dipermasalahkan bukan jumlahnya, tapi perbedaannya alias selisihnya. Coba cek. Lihat di tabel yang tadi ya, grafik yang tadi ya. Ambil aja dari sini. Nah, gini. Kita lihat pertanyaannya di bawahnya aja deh. Nah, gini. Nah, kita lihat ya secara detail per tahunnya kayak tadi, bisa dituliskan gini. 1993, pada tahun 1993 itu selisih X min Y ya. Nah, jadi selisih kan ya X dikurangi dengan Y ya. Nah, jadi angkanya itu lihat si X berapa? Itu 30 minus Y. Y-nya itu ternyata 80. Nah, berarti ini min 50 ya. 50. Min 50 M gitu, dalam M nih. Kemudian 1994 gitu. Nah, jadi ini lihat X min Y. Ya, ini X min Y. X-nya adalah berapa tuh? 60 minus Y-nya X min Y. Y-nya itu di situ 40. Nah, jadi kalau yang tadi itu minus ya. Nah, kalau ini plus 20 M. Terus ada 1995. Nah, selisihnya perhatikan X minus Y. X-nya itu adalah 40 minus ya. Y-nya itu di situ di 60 ya. 60. Nah, makanya ini ada minus 20 M miliar. Terus ada di 1996. Nah, maka lihat di situ XY-nya itu. X-nya berapa? 1996 ya. X-nya itu adalah ini di 70. Nah, dikurangi dengan Y. Nah, Y-nya itu di situ berapa? 60 ya. Nah, ini 60. Nah, gini. Betul ya? 70 dikurangi dengan 60 ya. Jadi di situ 10 ya. 10 M. Terus di tahun berikutnya 1997. Nah, itu lihat X-nya. X-nya itu di situ adalah nah, sini nih. 100 ya, 100. Y-nya Y-nya itu di sini. Ini ada di 80. 180. Nah, ini berarti 20 ya, 20 M. Nah, terus ada 1998. Di 98 X-nya itu adalah, nah ini berapa nih? 50 ya, 50 dikurangi dengan Y-nya. Nah, Y-nya itu. Lihat di situ Y-nya. Nah, sini ya. Nah, ini ada di 100 nih Y-nya. Nah, sama dengan apa? Min 50 ya. Min 50 M. Nah, terus berikutnya 1998. 1999 nggak ada di pilihan jawaban ya. Yang 99 berarti nggak usah kita cek aja. Nah, ini juga 93 juga ternyata nggak ada ya. Udah, nggak usah kita cek. Nah, terus di situ kelihatan ya.
pada tahun berapakah ya nilai ekspor perusahaan X dan Y minimum ya. Berarti yang paling kecil jelas ya di situ tuh. Nah, jadi lihat yang paling kecil tuh maksudnya nilai mutlaknya ya. Jadi kalau ada yang minus ya dimutlakan aja. Jadi kita mutlakkan gini. Jadi X minus Y, perbedaan ya. Nah, perbedaan. Jadi dimutlakan semuanya. Nah, yang paling kecil itu yang mana? Ya, tentu aja di situ tuh yang 10 ya. Nah, bayang nih, jadi kalau ada yang minus ya dimutlakan aja. Jadi positif ya. Yang maksimum yang mana? Kalau di antara rentang di sini ya, 94 sampai 98 itu paling besar itu adalah di 98 ya. Ini maksimum nih. Jadi paham nggak? Jadi perbedaannya itu kamu selisihkan ya, seandainya ada yang minus. Jadi ini maksimum, selisih maksimum. Nah, terus kalau selisih minimum ada di sini. Ini minimum. Nah, jadi ngerti ya? Jadi jawabannya situ adalah jelas ya. Di tahun 96 ya. C jawabannya. Oke, bisa dimengerti ya. Itu nomor 14-nya. Kita coba lihat berkaitan sama grafik yang sama ya di nomor 15-nya. Nah, kali ini lihat nomor 15. Nah, udah kelihatan ya. Dalam berapa tahun ya, dari 93 sampai 99, nilai ekspor perusahaan Z di tahun tersebut lebih besar daripada nilai rata-rata ekspor per tahun perusahaan Z. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kalian detailkan lagi kayak tadi tuh ya. Nah, pinjam aja grafiknya dari nomor sebelumnya. Nah, lihat nih. Nah, gini. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa cek di situ Z itu ada di nilai berapa nih ekspornya itu tiap tahunnya. Nah, gitu. Tiap tahunnya ada di berapa aja. Jadi si Z, nilai ekspor Z ya. Nilai ekspor Z. Nah, jadi di 1993 itu si X-nya itu berapa nih? Si Z-nya itu berapa? Itu ada di 60 ya. Kemudian apa? Kemudian ada di 1994 itu ada di berapa tuh? 90, 1995 Z-nya. Nah, dia ada di 120, 120. Nah, terus berikutnya ada di 90 lagi, 1996, 90. Berikutnya 1997. Dia ada di 60. Nah, terus 1998 dia balik ke naik lagi berapa nih? 80 ya. 1998. 80 kemudian terakhir itu 1999. Karena mintanya di sini dari tahun pertama ya 93 sampai tahun terakhirnya 99, ya berarti harus didetailkan ya semuanya. Berapa tuh 99? Ya, jadi di situ tuh dia masuk ke angka berapa nih? 100 ya? Nah, ini 100. Nah, ini dia. Jadi kita coba tuliskan ya
setiap tahunnya itu nilai ekspor si Z-nya di berapa gitu. Ya, kelihatannya di sini. Nah, jadi nilai ekspor Z, nah ini dia. Kemudian si soal ini mempermasalahkan tentang rata-rata ya. Nah, gitu. Kapan gitu ya? Pada tahun berapa nilai ekspor perusahaan Z ya itu lebih besar daripada nilai rata-rata ekspor ya per tahun perusahaan Z. Jadi nilai rata-ratanya kita coba cari dulu ya. Rata-rata coba lihat. Rata-rata. Nah, maka ini sama aja dengan X bar ya. Sama dengan, masih ingat rumus rata-rata gimana? Ya, semuanya dijumlahkan aja. Sigma XI dibagi dengan N. Nah, berarti kita dapatkan tuh, dijumlahkan aja. 6, 9, 15 ya. 15, 12, 27, 27, 27, 36, 36, tambah 6, 42, 42, 8. 42 sama 8, 50. 50 tambah 10, 60. Jadi di sini tuh 60. Kali 10 ya, 600 per N-nya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Nah gitu. Ini pasti koma-komaan rata-ratanya. Nah coba 600 bagi 7 berapa? 8, 5, 6, 40, 5. Nah gitu ya. 85, koma nih. 35, 50, 57 ya. Jadi sekitar 85,7. 85,7 M ya. Nah, coba kalian bandingkan ya antara nilai per tahun, nilai ekspor Z per tahun dengan nilai rata-ratanya nih, segini setiap tahun. Mana yang lebih besar coba? Yang lebih besar yang mana? Jadi dalam berapa tahun ya? Dari 93 sampai 99 nilai ekspor perusahaan Z itu lebih besar. Nah, ini ceritanya lebih besar nih, lebih besar daripada nilai rata-rata. Nah, yang kelihatan lebih besar, benar nggak? Yang kelihatan lebih besarnya itu di sini. Ada di tahun ini. 98 ya. Sampai berapa? 9 ke 9. Nah, ini kelihatan dari bentar. 98 enggak ya? Ini rata-ratanya 85. Nah, berarti otomatis cuma 99 saja ya. Oke? Oh, ternyata 99 ada yang lainnya juga ya. Oh, mohon maaf. Ini nih. Nah, saya pikir ini berurut. Ternyata ini enggak ya. Coba lihat 94 ada ya. 94, terus 95 juga ada. 96 juga ada. Nih, yang lebih besar ya. 99 juga ada. Nah, ngerti nggak? Di sini tuh jadi dalam berapa tahun? Dalam 4 tahun. Oke. Nah, jadi kita tuliskan sini tuh tahun 94 ya, tahun 95 ya, tahun 96 ya, tahun 96 juga 99 juga iya. Jadi otomatis ya jawabannya adalah betul di situ C ya. Dalam 4 tahun ya itu lebih besar daripada 85,7 M. Oke, paham ya? Kita coba lanjutkan. Lihat di nomor 16.
Nah, katanya, diketahui tabel ya, di bawah ini merupakan rekapitulasi penggunaan anggaran instansi A. Nah, ini setiap bulannya total anggarannya ada, nah total pengeluaran juga ada. Diketahui total pengeluaran adalah minimal 40% dari total anggaran per bulan. Sehingga pada bulan yang anggarannya belum mencapai 40%, instansi A meningkatkan penggunaan dananya. Pada bulan apa instansi A harus menambah pengeluaran sehingga sebesar 400.000. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya di situ tuh yang belum minimal ya, yang belum mencapai 40%. Nah, kita cek aja per bulannya di sini aja, kita ambil satu-satu aja. Nah, jadi di sini tuh ya udah terlihat ya. Jadi di sini tuh ada Mei dulu, Mei 600 sama 2 juta nih. Udah 40% belum? Jadi kalau dipersenkan itu Mei ya 600 per 2 juta. Saya dalam ribuan aja coba ya. Atau bisa lebih sederhana. Ratusan ribu aja, dalam ratusan ribu aja. Jadi 6 per gitu 20. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, jadi ini 0,3 ya. 0,3 alias 30%. Nah, kalau Juni berapa Juni? Nah, Juni itu kalau dihitungkan, ini 1.200.000 ya. Jadi 12 aja kita nulisnya, 12 per. Ininya 4 jutanya 40 aja gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? 0,3 ya, 0,3. Sama dengan 30%. Terus yang Juli. Nah, sini. Berapa nih? Kalau Juli katanya ini 14 dibagi dengan 35 ya. Nah, gini. Diperkecil aja. Jadi bagi 7 coba. 2 per bagi 7, 5 ya. Nah, ini udah pas 40% ya. Minimal 40% berarti yang Juli jangan diganggu ya. Nah, coba balik ke yang Agustus. Nah, lihat kalau Agustus. Berapa tuh? 15 per 30. Nah, kalau ini mah udah jelas ya. 50%, ini kan setengah ya. Setengah 50%. Nah, jadi yang Juli sama Agustus juga jangan diganggu. Nah, lihat berikutnya itu yang September. September, ini dia. Nah, kalau di September itu 21 dibagi 45 ya. Nah, gitu. Jadi bandingkan ya dalam ratusan ribu, jadi nolnya nggak usah ditulis lagi. 21 bagi 45. Eh, bagi 3 coba 7 per 45 bagi 3 15 ya. Nah, ini 0, berapa? 0, 0,4 4 lebih ya. Nah, 0,4 60 tuh 100 ya 0,4 lebih nih. Nah, jadi 4 sekian persen ya. Nah, gitu. Jadi otomatis yang jangan diganggu itu ini juga September juga jangan. Ya, jadi fokusnya kita ke yang kurang dari berapa? Kurang dari 40% ya, yaitu si ini ya. Mei sama Juni. Nah, ini dia. Fokusnya ke sini. Nah, terus dibilang ya, yang harus menambah pengeluaran sebesar 400.000.
Berapa tuh? Ya, lihat aja. Kalau 400.000 itu, ini kan kurangnya 10% ya. Kurangnya 10%. Nah, coba cek ini. Minusnya berapa? Kekurangannya berapa nih? Untuk yang si Mei dulu ya. Mei dulu. Nah, 10%-nya dari 2 juta ya. Nah, gitu. Berapa tuh? 10% dari 2 juta. Berarti 200.000 ya. 200.000. Nah, RP 200.000. Kalau yang ini, yang bulan Juni, bisa kebayang nggak lihat nih. Kekurangannya berapa? 10%-nya, kan 30% juga, dia sama ya. Jadi kurang itu 10%, tapi dari berapa kali ini? Nah, dari 4 juta ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau dikalikan 10% berapa? 400.000. Oke, jadi kalian bisa lihat di situ ya, bahwa jadi tahunya 10% setelah kita tahu ini, hitung persentase totalnya dulu ya. 30%, 30%. Kabar baiknya ini sama-sama 10%. Kalikan aja dengan total anggaran ya. Yang dapat 400.000 ya itu adalah yang di bulan apa? Juni. Oke, jadi jawabannya itu adalah B ya, Juni. Oke, paham kira-kira ya? Nah, itu caranya. Kita coba lanjutkan, lihat nomor 17. Kita ambil semuanya dulu ya. Delapan belas. Nah, ini 19. Oke, lihat nomor 17. Udah kelihatan sih. Oke, lihat nomor 17 ya. Seorang pedagang kayu membeli 5 lusin kayu dengan harga 360.000 ya. Nah, terus pedagang itu lalu menjual kembali kayu ya, tersebut dengan 8.000 untuk satu kayunya. Nah, jadi ingat coba, kalau di sini tuh 5 lusin ya. Nah, gitu, 5 lusin. Satu lusin itu berapa? 12 ya. 12. Nah, maka nanti di situ tuh kalau kita sebut aja si modal awalnya itu ya. Modal awal M, modal sama dengan RP. Nah, ini 360.000. Nah, terus jualnya, harga jualnya, kalian bisa lihat di situ harga jualnya itu J aja, harga jual 8.000 untuk satu kayu. Nah, jadi RP 8.000 per kayunya ya. Nah, kalau di situ satu, ini mintanya 5 lusin nih. Nah, berarti 5 kali berapa nih? 5 kali 12 ya. Satu lusin kan 12 buah. Nah, jadi bisa kebayang nggak? Ini tuh sama aja dengan 8.000 kalikan dengan 60 nih ya, 60. Berarti kita dapatkan harga jualnya berapa? RP 8 kali 6, 480 ya. Nah, 480.000. Nah, gitu. Ya, jadi dari situ tuh kalau misalkan ditanya persen keuntungan, ya persen keuntungan ya sama aja dengan harga jual dikurangi dengan modal awal ya. Nah, dibagi dengan apa? Modal. Nah, kalikan dengan 100%. Ya, gampangnya gitu ya. Selisih jual dengan modal.
Berapa nih selisihnya? 360 modalnya, dijualnya per 80. Berarti untung berapa? 120 kan ya? 120.000. Dibagi modal awalnya katanya 360. 60.000. Kalikan dengan 100%. 100%. Jadi dapatlah kita tulis ya. Ini nolnya jelas dicoret ya. Tinggal 12 bagi dengan 36 ya. Berarti sepertiga dari 100%. Ya, 100 bagi 3 berapa? Ya, 33,33% ya. Nah, gitu. Hati-hati kejebak sama pilihan A ya. Nah, ini ada komanya loh ya. Nah, gitu. Jadi B jawaban. Oke, kita lihat yang berikutnya. 18. Bila biaya komunikasi telepon untuk 1 menit pertama adalah 3.000 dan biaya selanjutnya adalah 150 per detik ya, maka 7.500 itu dapat digunakan untuk melakukan komunikasi selama berapa? Nah, prinsipnya di sini kalian pecah-pecah coba si uang yang digunakan ya. Nah, gitu yang digunakan di sini tuh Rp 7.500 sama aja dengan Rp berapa? Ya, ini bisa berapa aja, berapa tambah berapa. Nah, prinsipnya gunakan ya keterangan pertama nih. 1 menit pertama itu 3.000. Nah, berarti ini nggak berlaku kelipatannya ya. Nah, gitu. Jadi ini Rp 3.000 tambah dengan Rp berapa? 400, 4.500. Gitu. Bener ya? 3.000 tambah 4.500, 7.500. Nah, kemudian ini kita pecah lagi. Rp 3.000 biarkan aja dulu. Jangan diganggu. Tambah dengan 4.500. Nah, 4.500 itu kita pecah jadi Rp 150 kali berapa? Gitu ya. Rp 150 kali berapa? Jadi ini berapa nih? 150 kali berapa? Ini Rp kita tuliskan Rp 150. Nah, gitu. Kalikan dengan 30 ya. 30. Nah, gitu. Jadi di situ tuh dipecah-pecah nih si uang 7.500. Udah kelihatan ya? Nah, sama dengan kan. Nah, 3.000 gitu. 3.000 itu untuk 1 menit pertama, bener nggak? Nah, ini adalah 1 menit. 1 menit. Nah, terus yang ini. Nah, 150 itu, Rp 150 ya, itu adalah per detik ya. 1 detik. Nah, maka kebayang nggak? Di sini tuh kita punya waktu berapa nih? Ini sama dengan 1 menit, yaitu adalah 60 detik. Tambah dengan ini nih, 1 detiknya 150 ya. 1 detik kali 30. Ya, jadi 30 detik. 30 detik. Jadi kalau 60 tambah 30 detik berapa tuh? 90. 90 detik. Nah, oke, jadi ketemu ya. Jawabannya adalah D jawabannya. Ya, kita lihat soal berikutnya, nomor 18. Ya. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama katanya. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 1.500.000 dipotong 3%. Nah, terus gaji Ambar dipotong 5%. Maka gaji Ambarnya itu berapa? Jadi prinsipnya di sini tuh preminya ya, preminya itu sama ya untuk Dedi dan Ambar. Nah, jadi premi itu bisa sama dengan untuk Dedi dulu. Nah, itu jadi 5%, 3% ya. 3% gaji Dedi ya. Kalikan dengan Dedi ini. D aja gitu ya.
Atau bisa juga sama aja dengan apa? 5%, 5% dari siapa? Ya, dari gaji ambar A aja kita tuliskan ya. Yang ditanya adalah gaji ambar. Nah, gaji ambar. Nah, di situ kalian cukup lihat dari sini nih. Ambar A ya sama dengan persennya kita boleh hilangkan aja karena kiri kanan ya bisa dicoret aja persennya. Jadi tinggal ini 3/5 dari gaji Dedi ya. Berarti kita dapatkan apa? 3/5 dari gaji Dedi berapa? Dedi 1.500.000. Jadi ini Kak, RP 1.500.000 ya. permisi Kak, gambarnya belum muncul. Oh ya, enggak. Nah, udah kelihatan ya? Nah, jadi si ambar itu kita kaitkan dengan gaji dedinya ya. Nah, gitu. Jadi si A itu 3/5-nya gaji dedi katanya. Nah, jadi si gaji dedi berapa? 1.500.000. Nah, ini RP 1.500.000. Nah, berapa nih? 3/5 kali 15. 15 bagi 5, 3 ya. 3 kali 3 ya, 9 ya. Nah, jadi 900 ternyata 900.000. Jadi RP 900.000. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah D di situ. Ya, terakhir lihat di nomor berikutnya 20. Nah, lihat di nomor 20, kelihatan di situ kita berjalan jauh datanya ini 25 meter dalam waktu 13,7 sekon ya. Nah, jika Nita berjalan dengan kelajuan yang sama, maka dalam waktu 4 menit ya, jarak yang ditempuh Nita itu mendekati berapa? Anggaplah ini kelajuannya kelajuan, ya emang kelajuan konstan ya. Kelajuannya sama nih. Nah, gitu. Nah, jadi ingat aja kalau di fisika itu, atau di matematika juga ada ya, rumus Jokowi S sama dengan V kali T. V kali T. Nah, gitu. Atau kita balik aja, V sama dengan S per T ya. S per T. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kelajuannya sama, S per T-nya sama itu ya. Jadi kalau V1 sama dengan V2, ya berarti S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Ya. Oke, jadi di situ tuh S1 berapa? 25. 25 dibagi dengan T1. T1 ini di situ, ini kok angkanya nggak enak ya, 13,7. 13,7. 13,7. Nah, sama dengan kan T2. Nah, ini T2. T2 itu 4 menit ya, 4 menit. Nah, 13,7 itu dalam sekon. Nah, berarti ngerti nggak? 4 ya dikalikan dengan 60 ya, 60. Kenapa kali 60 ya? Karena dibuat ke detik ya. Nah, itu maka nanti S2-nya itu berapa? Jadi di sini ya karena emang ini pertanyaannya juga mendekati berapa ya. Kita gunakan pendekatan nanti. Nah, kita dapatkan nanti itu S2 ya. Pakai biru aja. S2. Nah, itu akan sama dengan 25 kalikan dengan ini 4 kali 60 240 ya. 240. Dibagi dengan bagian bawahnya itu. Nah, dibagi dengan 13,7. 13,7. Nah, berarti kita dapatkan di sini tuh kalau kali 25 itu gampang ya. Nah, gitu. Bilangannya bagi 4, kemudian kali 100. Ya, karena ingat 25 kan 100 per 4 ya. Bagi 4 berapa nih? 240 bagi 4. Nah, 60 ya, 60 kali 100, 6.000. Nah, ini 6.000.
6.000 ya per 13,7 ya. Nah, per 13,7. Jadi S2-nya itu kalau kita ambil angka pendekatan ya, ini tuh 6.000. Nah, 13,7 itu dekat ke berapa tuh? Ke 14 aja ya. Nah, dekati ke 14. Jadi ini tandanya sama dengannya itu, nah jadi tanda mendekati. Nah, gitu, mendekati. 6.000 dibagi 14. Jadinya berapa nih? Jadi sama aja dengan bagi 2 bisa. Ya, bagi 2 itu 3.000 per 7. Nah, maka ini dapatnya itu angkanya ya 4, 28, 20, 22, 3 ya. Nah, gitu. Ketiga. Ya, jadi jelas di situ yang angka depannya 4 aja berapa ya? Ya mendekati ini aja. 450. Walaupun sebenarnya ini sebenarnya angka setelah 4-nya itu berapa sih? 4, 28, 22 ya. 420 malah ya. Jadi 20, 14, 60, 68 ya. Nah, gitu. Sekitar 428. Tapi yang paling mendekati ya di antara pilihan jawaban yaitu cuman B ya. Nah, gitu. Jadi ini mendekati 450 ya. Jadi kalau angka detailnya ya ini ya 428, berapa gitu. Nah, yang paling mendekati berapa di antara tim jawaban? Ya, cuma satu-satunya itu 450. 150 terlalu jauh, kurang ya. 700 itu sampai 1400 itu lebih jauh lagi gitu ya, kejauhan. Nah, maka nanti di sini tuh jawabannya jelas ya, B ya. Nah, bisa ngerti ya? Jadi karena di sini tuh ada kata-kata mendekati nih, mendekati. Oke, 20 B jawabannya. Ya, kita sudah sampai ke akhir waktu ya. Pas lah insya Allah. Nah, jadi di sini tuh sampai kaji latih 3 ya di pembahasan KPU-nya. Kita coba lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, sampai sini dulu Agus. Saya Agus ya, undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, catatannya boleh ya? Bentar ya. Nah, ini. Ya, kalian bisa menunggu dulu. Saya buatkan PDF-nya aja di sini. Nanti saya bagikan di sini ya, di chat. Sebentar ya. Oke. Ya, saya namakan KPU 3 aja ya filenya. KPU Kaji Latih 3. Saya buat PDF-nya coba. Bentar. Ya, katanya sudah ada. Coba cek. Kalau saya masuk sini. Bentar.
KPU3 mana? Nah, ini dia. Ya, saya sambil mengirimkan ya, nama filenya KPU3, filenya PDF. Coba cek, udah kelihatan belum? Saya udah kirim ke chatbox-nya ya, di everyone ya. Udah kelihatan belum? Ya, kalau sudah, bisa diunduh aja buat yang memerlukannya. Silakan. Oke, sama-sama ya. Oke, saya lihat dulu.